Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Berita pertama TVR 17 hari ini mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang menegaskan akan terus berupaya menjaga konsistensi dalam menyuarakan perjuangan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi parlemen pada forum-forum internasional. Kembali memanasnya konflik Israel dengan kelompok militan Palestina bernama Hamas. Sejak 7 Oktober lalu, jumlah korban tewas mencapai lebih dari 4.900 jiwa. Sedangkan korban luka hampir 25.000 jiwa. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengajak Parlemen Uni Eropa aktif mencari solusi agar tidak lebih banyak lagi korban jatuh karena perang tersebut. Ketua BKSAP DPR Fadlizon turut menyuarakan konflik Palestina-Israel saat menghadiri pertemuan BKSAP DPR dengan Parlemen Uni Eropa di Forum Interparliamentary Meeting atau IPM ke-12 di Prancis. Fadli menegaskan posisi Indonesia yang mendukung adanya upaya internasional, salah satunya Uni Eropa, untuk ikut meredam konflik yang terjadi. Pasalnya, banyak dampak yang ditimbulkan akibat memanasnya perang tersebut. Terkait isu-isu global juga kami sampaikan tentang sikap Indonesia dalam persoalan Myanmar, Ukraina, soal Palestina, dan soal-soal lain. Kita juga mendukung two-state solution, dan kita berharap konflik ini bisa segera reda supaya tidak ada lagi korban-korban, terutama anak-anak dan perempuan yang mereka yang tidak berdosa. Jadi kita sampaikan ini langsung di depan Parlemen Eropa yang cukup hadir, cukup banyak, dipimpin oleh Daniel Kaspari, dan juga dari beberapa negara yang bagian dari delegasi Parlemen Eropa untuk ASEAN, DASE. Fadlizon menambahkan, Indonesia terus berupaya menjaga konsistensi dalam menyuarakan perjuangan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi parlemen pada forum-forum internasional. Parlemen dinilai bisa menjadi langkah efektif dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk pada forum IPM. Dari Prancis, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Komisi 11 DPR RI yang berharap pemberian bantuan pada UMKM dapat merata agar tidak ada lagi UMKM yang kesulitan modal dalam mengembangkan usahanya serta dapat meningkatkan daya saing UMKM. Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan kepada UMKM di Sulawesi Selatan pada triwulan 2 2023 melambat. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong stakeholder sektor keuangan membantu pengembangan serta mempermudah penyaluran kredit bagi UMKM di Sulsel. Marinus Gia mengungkapkan, pemberian bantuan pada UMKM seharusnya merata agar tidak ada lagi UMKM kesulitan modal dalam mengembangkan usahanya. Seluruh stakeholder sektor keuangan khususnya perbankan harus bisa menerapkan berbagai kebijakan dan stimulus yang bisa meningkatkan daya saing UMKM. Misalnya menekan kenaikan bunga pinjaman dan mempermudah persyaratan pengajuan KUR. Masyarakat kita kan selalu sulit kalau KUR-nya itu disalurkan dengan bankable. Bankable itu berarti kan memenuhi persyaratan. Ada jaminan, minimal dia punya motor dia jadikan sebagai jaminan KUR, atau dia punya aset lain menjadikan sebagai penjaminan KUR. Kenapa tidak dimanfaatkan program lain yang tidak harus menyusahkan mereka? Sementara itu, Bahtra meminta perbankan juga membantu pembiayaan UMKM pangan di Sulsel. Pasalnya, keberlanjutan UMKM pangan penting untuk menopang kebutuhan pangan selama terjadinya fenomena El Nino yang mengakibatkan kekeringan panjang. Selain itu, untuk menjaga laju perekonomian Sulawesi Selatan dan perekonomian nasional yang sudah berjalan baik. Kita juga sedang dilanda El Nino dan saya berharap, makanya saya sampaikan tadi bahwa mendorong pihak perbankan agar membantu dan mempermudah UMKM kita yang bergerak di bidang pangan. Dari Sulawesi Selatan, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke berita dari Komisi 6 DPR RI yang meminta pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam menjamin ketersediaan air serta pupuk dan bibit subsidi yang mudah didapatkan para petani di masa kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim yang tidak menentu, serta kondisi geopolitik global menyebabkan banyak negara menghentikan ekspor komoditas pangan demi menjaga ketersediaan pangan di negara sendiri. Sementara Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan, terutama beras. Untuk itu, pemerintah diminta mengambil langkah alternatif untuk menjaga ketersediaan pangan di tanah air. Perubahan iklim yang menyebabkan kemarau panjang berdampak pada kekeringan dan krisis air. Hal itu juga mengakibatkan menurunnya produksi pertanian di sejumlah daerah di Indonesia. Anggota DPR Haris Turino meminta pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air, misalnya menyiapkan tandon-tandon air. Selain itu, pemerintah juga diminta menjamin ketersediaan pupuk dan bibit subsidi yang mudah didapatkan para petani. Sebagian besar petani, terutama petani padi, itu hanya bisa panen sekali. Karena tidak ada air. Ya kan, seharusnya kan padi bisa 3 kali dalam setahun. Kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan petani, bukan hanya menyediakan pupuk subsidi. Pupuk subsidi adalah satu hal. Tetapi juga tandon air. Sehingga petani bisa menanam sepanjang masa 1 tahun. Kalau itu terjadi, maka kan 3 kali lipat hasilnya petani. Haris Turino juga menyayangkan tidak maksimalnya riset-riset tentang pertanian di Indonesia. Padahal kajian pertanian yang optimal akan membantu terwujudnya ketahanan pangan dalam negeri, sehingga Indonesia tidak akan terpengaruh dengan kebijakan penghentian ekspor pangan oleh negara-negara lain. Ken dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Penggunaan energi baru terbarukan dianggap menjadi solusi dalam mencegah efek terburuk dari kenaikan suhu. Pemerintah sendiri optimis target pencapaian bauran energi nasional dari energi baru terbarukan atau EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dapat tercapai. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali di TVR 17, langkah-langkah transformasi menuju energi bersih yang telah dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu peta jalan untuk mencapai penurunan target emisi Indonesia. Pemerintah bersama DPR RI juga tengah menyusun peraturan-peraturan yang mendukung perkembangan EBT di Indonesia. Dalam revisi Undang-Undang EBTE yang diharapkan dapat menghidupkan gairah investasi sektor energi ramah lingkungan di Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan atau EBT mencapai 23% pada tahun 2025. Namun, hingga saat ini bauran EBT nasional baru sekitar 12,3%. Belum maksimalnya realisasi target bauran EBT ini dapat menghambat penurunan emisi karbon Indonesia di masa mendatang. Ada 5 sektor yang berkontribusi terhadap emisi karbon di Indonesia, yakni sektor energi, pertanian, kehutanan, industri, dan pengolahan sampah atau limbah. Dari kelima sektor itu, energi merupakan bidang yang menghasilkan emisi karbon terbesar. Oleh sebab itu, untuk mereduksi emisi karbon secara signifikan di Indonesia, transisi energi dari fosil menuju EBT adalah terobosan yang harus dilakukan sesegera mungkin. PT Indonesia Power telah mengelola PLTP Kamojang sejak tahun 80-an. Komisi 7 DPR RI menilai langkah ini perlu didukung untuk menghadirkan energi ramah lingkungan serta mengurangi polusi udara. Diharapkan PT Indonesia Power dapat memanfaatkan lebih banyak lagi potensi panas bumi yang belum tereksplorasi karena berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan geotermal di Indonesia hingga saat ini masih kurang dari 10%. Sama pemerintah dalam hal ini Pak Dirjen EBTKE mendukung sepenuhnya pengembangan dari PLTP geothermal yang lebih besar lagi. Potensinya banyak, besar di Indonesia, yang termanfaatkan saat ini kurang dari 10%, jadi peluang untuk peningkatannya sangat besar. Kami di Komisi 7 tentu sangat mendukung, saya pribadi sangat concern terhadap masalah climate change, sehingga saya menjadi salah seorang yang mengadvokasi peningkatan dan akselerasi dari pengembangan PLTP ke depannya, dan kami siap untuk membantu dari aspek regulasi dan pengawasan agar proses ini bisa berjalan lancar ke depannya. Kementerian ESDM menargetkan pada tahun 2030 PLTP bisa menghasilkan listrik sebesar 3.300 MW untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah meluncurkan sejumlah program untuk mendorong EBT. Di antaranya, insentif pajak bagi pengelola panas bumi. Jadi memang kalau kita lihat tadi seperti dikatakan bahwa pemanfaatan PLTP masih sangat baru di bawah 10% lah. Kita banyak potensi. Jadi isu pokoknya ya kita ingin mempercepat. Dan ini selaras dengan RUPTL dari PLN, kita akan meningkatkan sampai dengan 3.300-an megawatt di tahun 2030. Tentunya kalau misalnya ada potensi lagi yang lebih besar lagi, kita akan terus kita garap. Artinya selain dari listrik, pengen kami juga itu kami sebut sebagai beyond electricity. Selain bertujuan mengurangi polusi udara, realisasi energi baru terbarukan juga bermanfaat untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya di Pulau Bali. Mengingat Indonesia saat ini sedang mulai merintis pengembangan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. CNG ini lebih murah daripada gas, terutamanya yang tidak disubsidi. Lebih murah, ini tentu merupakan sebuah harapan baru bagi dunia usaha di Bali tentang bagaimana menggunakan energi yang lebih murah dan mendapatkan energi yang sesuai. Terus kemudian kami berharap adanya jargas terutama di daerah-daerah pariwisata. Karena daerah-daerah pariwisata biasanya hotel-hotel tidak mempergunakan energi bersubsidi. Biasanya mereka menggunakan energi gas yang 12 kilo. Guna mendukung percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, Komisi 7 DPR RI mengajak pemerintah untuk segera merampungkan pembahasan RUU EBT sebagai solusi jangka panjang.
Jadi rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan ini memang salah satu inisiatif yang disampaikan oleh Komisi 7 DPR RI. Kami berharap bahwa legacy ini bisa benar-benar menjadi pondasi yang baik untuk tumbuh kembangnya iklim investasi energi terbarukan maupun energi baru yang ada di Indonesia. Dan oleh sebab itu kami meminta pemerintah agar terus bersinergi dengan kami. DIM-nya banyak sekali, ada sekitar 400-an begitu yang kita bahas ini sekarang di mungkin sekitar 250-an lah gitu. RUU EBT diharapkan dapat menghidupkan gairah investasi sektor energi ramah lingkungan di Indonesia karena keberadaan regulasi dan insentif sangat penting dalam menunjang rencana penurunan emisi karbon ini. Ambisi pemerintah yang menargetkan penurunan emisi karbon hingga 32% pada tahun 2030 harus disertai langkah progresif dalam mengundang para investor. Pelaksanaan investasi pemerintah terhadap BUMN perlu diawasi dan dievaluasi agar efektivitas PMN dapat terukur dengan tepat. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo, ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 57 triliun rupiah dan PMN non-tunai sebesar 673 miliar rupiah pada tahun 2024 yang dialokasikan untuk 8 perusahaan plat merah. Di mana sebelumnya, pemirsa, PMN tunai 33 triliun rupiah telah terlebih dahulu diajukan untuk dialokasikan ke 7 BUMN. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Sarmuji, berharap PMN yang telah dikucurkan maupun yang sedang diusulkan dapat tepat sasaran dan berdampak kepada masyarakat. Sarmuji juga berkomitmen akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan PMN ini. Simak liputan selengkapnya, pemirsa, bersama rekan kami, Alfat Rizky.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa Komisi 6 baru-baru ini telah melakukan rapat kerja dengan Menteri BUMN yaitu Bapak Erick Thohir, di mana pada rapat tersebut dibahas terkait dengan usulan PMN untuk tahun 2024, dan seperti yang diketahui bahwa di tahun 2023 ini PMN yang digelontorkan sebesar 41 triliun dan akan diusulkan naik menjadi 57 triliun pada 2024. Lalu bagaimana detailnya terkait dengan PMN yang dalam rapat tersebut? Saya sudah bersama dengan salah satu wakil ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Sarmuji dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Timur 6. Baik Pak, langsung saja Pak. Bapak melihatnya terkait dengan usulan yang diusulkan dari Kementerian BUMN ini Pak untuk PMN khususnya menjadi 57 triliun ini seperti apa Pak? Ya, beberapa hal memang menjadi keharusan negara untuk hadir ya. Instrumennya adalah BUMN. Misalkan usulan untuk menambahkan kembali PMN di PLN sebesar 10 triliun supaya bisa melanjutkan program elektrifikasi, supaya seluruh rakyat Indonesia terutama yang ada di pelosok-pelosok di daerah-daerah terpencil bisa menikmati listrik sebagaimana rakyat Indonesia di tempat-tempat yang lain. Yang begitu pasti kita dukung. Juga Hutama Karya melanjutkan proyek jalan tol di Sumatera. Itu sesuatu yang penting, memang belum bisa dikerjakan oleh swasta. Kenapa? Karena barangkali secara bisnis belum menguntungkan, tetapi secara ekonomi harus dilakukan untuk memicu, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru dengan akselerasi infrastruktur terutama jalan tol. Ada juga usulan agar negara hadir di bisnis yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalkan di peternakan selama ini para peternak itu mengeluhkan tentang kesediaan bibit ayam kecil dan pakan ternak. Mengingat kedua hal itu merupakan komponen terbesar bagi bisnis ternak yang selama ini sangat oligopolistik. Jadi hanya beberapa saja pemainnya. Diusulkan di Berdikari untuk membuat GPS. GPS itu penyediaan bibit yang itu bisa disediakan oleh Berdikari, menambah pemain supaya bisnis bibit ayam itu tidak didominasi oleh pemain itu saja. Kalau nanti pemainnya banyak dan terutama ada BUMN di dalamnya, kita berharap peternak itu merasa terlindungi sehingga tidak mudah dipermainkan oleh harga, baik harga pakan maupun harga bibit. Sementara yang 2024 adalah bibit. Tapi kita berharap proses selanjutnya negara hadir untuk melindungi ternak ayam baik telur maupun daging dengan cara membuat pabrik pakan ternak yang dikuasai oleh BUMN kita. Baik Pak, kalau Bapak berdasarkan hasil kunjungan Komisi 6 ke lapangan Pak, Bapak melihatnya pemanfaatan PMN khususnya di tahun ini Pak, itu sudah sejauh apa, apakah memang efektif atau seperti apa? Ya, yang kita pantau adalah 2022 ya, karena sudah realisasi, sudah terwujud ya, selama ini sudah berjalan dengan cukup baik, terutama pada hal-hal yang berbau infrastruktur sudah dikerjakan dengan baik. Nanti akan kita awasi terus proses pelaksanaannya, terutama dalam realisasi di 2023, terutama PMN yang ditujukan untuk menambah permodalan itu harus kita awasi apakah betul itu efektif atau tidak. Kalau infrastruktur kan barangnya sudah ada, tapi untuk menambah permodalan, untuk memperluas jaringan, memperkuat bisnis yang selama ini ada itu betul-betul harus kita pastikan bahwa PMN itu digunakan dengan tepat untuk kepentingan performa perusahaan BUMN. Baik. Pak, berarti secara garis besar Komisi 6 berkomitmen Pak untuk mengawal PMN ini supaya tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat ya Pak? Tentu, mulai dari perencanaannya kita kawal. Ini pengajuan PMN 2024, kita minta perencanaannya seperti apa, harus jelas peruntukannya, skemanya, lalu kalau itu bisnis, leverage-nya berapa, itu kita kawal betul mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Baik.
Terima kasih Pak Sarmuji atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Sarmuji, di mana tadi Bapak Sarmuji menyatakan bahwa Komisi 6 DPR RI berkomitmen dalam usulan tahun 2024 ini akan mengawal terkait dengan usulan PMN dan juga PMN yang sudah dilaksanakan yaitu pada tanggal 2022 dan 2023 pemirsa yang saat ini sedang berjalan. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Subki Abdul. Ya, terima kasih rekan Vincent Aldi. Pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Subki Abdul di hari Jumat 20 Oktober 2023. Kita masuk di headline media online pada sore hari ini. Ini berita pertama terkait dengan bagaimana perangi krisis iklim. Ketua DPR RI dorong transisi energi terbarukan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong pemerintah untuk meningkatkan proyek investasi di bidang energi baru terbarukan. Target Indonesia dalam memerangi krisis iklim dapat semakin cepat dicapai dengan terbukanya banyak proyek di bidang energi terbarukan. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda dari dpr.go.id, dari Antara dan juga sejumlah media online lainnya. Ini dengan terbukanya banyak proyek di bidang energi terbarukan, seperti kita ketahui PT PLN Persero menggait kerjasama dengan perusahaan Cina untuk pengembangan EBT di Indonesia. 9 nota kesepahaman baru saja ditandatangani dengan total nilai valuasi kerjasama sebesar 848,7 triliun rupiah, termasuk dengan dana pendanaan. Terkait dengan hal ini, DPR RI mendukung pengembangan listrik melalui energi terbarukan karena dinilai proyek ini merupakan langkah maju yang akan berdampak pada perbaikan iklim.
di mana krisis iklim banyak terjadi akibat penggunaan zat karbon yang merusak atmosfer bumi. DPR RI juga mendorong lebih banyak lagi BUMN membuka proyek EBT untuk menggait para investor, dan ini adalah waktu yang tepat untuk dunia bergerak memanfaatkan energi yang tidak merusak planet. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu pemerintah bagikan 500.000 rice cooker. DPR RI ingatkan pengawasan ketat distribusi pembagian. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda ini dari OK News dan juga CNBC dan juga FOI, ini terkait dengan bagaimana Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM akan membagikan 500.000 rice cooker ke masyarakat dalam waktu dekat. Hal ini diharapkan dapat menurunkan biaya memasak sebagian warga yang sebelumnya menggunakan LPG. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno berharap program ini sejalan dengan upaya mendukung transisi energi, namun harus dibarengi dengan program lain agar capaiannya lebih efektif. Seperti kita ketahui, pemerintah tengah membuat rencana umum penyediaan tenaga listrik atau RUPTL baru yang tidak mengandalkan batu bara. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk menekan import LPG atau liquid petroleum gas yang semakin tinggi setiap tahunnya. Selain itu, program ini juga dinilai dapat mendorong pengoptimalan pasokan listrik mengingat adanya kelebihan pasokan listrik di tanah air. Kita tunggu 500.000 rice cooker ini dan juga harus dilakukan pengawasan oleh Komisi 7 DPR RI. Nah itu pemirsa tadi headline media online pada sore hari ini. Perangi krisis iklim, Ketua DPR RI dorong transisi energi terbarukan, serta pemerintah bagikan 500.000 rice cooker. DPR RI ingatkan pengawasan ketat distribusi pembagian. Kita kembali ke rekan Vincent Aldi. Silakan Vincent. Ya, terima kasih rekan Subki yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.